Pesawat Tupolev T-95 yang dikenal sebagai Proud Wing. Pembom nuklir strategis ini terus menjadi simbol kejayaan teknologi penerbangan Rusia. Dengan harga masing-masing mencapai triliunan rupiah, pesawat ini jadi andalan utama pertahanan militer Moskow. Tapi kini, pesawat-pesawat itu telah lenyap menjadi abu. Beberapa pesawat tempur termahal di dunia musnah, tersapu api di tanah Rusia, tanpa pernah ikut bertempur, hancur, tak terselamatkan. Operasi Spiderweb Ukraina yang dirancang oleh Presiden Zelensky mengguncang segalanya. Dengan keberanian dan ketelitian luar biasa, Ukraina melancarkan serangan dahsyat. Rusia kini terpuruk dalam rasa malu dan luka mendalam, meninggalkan cacat besar pada reputasi militer mereka yang termasyhur. Kabarnya, Presiden Vladimir Putin sangat murka. Pada tanggal 1 Juni, sebuah serangan mendadak menghabisi armada pembom strategis Rusia yang menjadi inti dari strategi tekanan dan pertahanan Moskow. Pesawat jarak jauh ini, tulang punggung rencana militer Rusia, hancur di wilayah mereka sendiri. Tupolev Tu-95, Tu-22M3, dan Beriev A-50 bukan cuma alat perang. Mereka adalah ikon keperkasaan Rusia, masing-masing bernilai triliunan rupiah. Kehancurannya merugikan Rusia secara finansial dan mencoreng citra tak terkalahkan Kremlin. Serangan ini tak berasal dari rudal yang melesat melintasi perbatasan, melainkan dari dalam wilayah Rusia sendiri. Senjata Ukraina terselip di dalam truk, sungguh sulit dipercaya. Pembom andalan Putin kini tinggal reruntuhan gosong, dan kemampuan Rusia untuk mengintimidasi Ukraina dari udara mungkin tak akan pernah pulih. Lebih dari kerugian fisik, kehancuran lebih dari 40 pesawat, 34% armada pembom strategis Rusia menciptakan kekosongan besar dalam kemampuan tempur jarak jauh Moskow, mengurangi pengaruh mereka di Eropa Timur dan lebih jauh lagi. Ayo kita uraikan. Informasi tentang operasi Spiderweb Ukraina masih terus bermunculan, tapi ini intinya. Menurut The War Zone, pada tanggal 1 Juni, Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah pangkalan udara Rusia, konon menghancurkan lebih dari 40 pesawat militer. Pesawat-pesawat ini tak hanya bernilai mahal, mereka adalah aset strategis yang tak tergantikan. Setiap Tu-22M atau Tupolev Tu-95 adalah hasil dari puluhan tahun inovasi teknologi dan investasi besar, tak mungkin diganti dalam waktu dekat. Kehilangan ini menyampaikan pesan tegas, Ukraina bisa menyerang tempat yang Rusia anggap aman. Ada juga kabar yang belum terverifikasi bahwa Ukraina menyerang markas Armada Utara, tempat kapal selam bersenjata nuklir berada. Maksud Ukraina jelas melumpuhkan setiap aset Rusia yang bisa meluncurkan bom, rudal, atau senjata nuklir. Menurut Kiev Post, 4 pangkalan udara Rusia, Belaya, Olenia, Ivanovo, dan Diaghilevo menjadi sasaran. Pangkalan ini bukan sekedar gudal, mereka adalah pusat vital untuk melatih pilot dan mengoperasikan skuadron strategis. Serangan ini mengacaukan rantai logistik militer Rusia dari pelatihan hingga perawatan armada yang masih tersisa. Keadaan Rusia semakin suram. Sumber yang sama menyebutkan bahwa serangan drone Ukraina menghapus 34% armada pembom Putin, dengan kerugian diperkirakan mencapai 112 triliun rupiah. Ini bukan sekedar kerugian uang. Memperbaiki, mengganti, dan membenahi angkatan udara Rusia akan menghabiskan triliunan lagi, membebani ekonomi yang sudah tertekan oleh sanksi global. Dalam unggahan Telegram, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa Dinas Keamanan Ukraina (SBU) melaksanakan operasi besar untuk menghancurkan pembom di pedalaman Rusia.
drone SBU menghantam lebih dari 40 pesawat, termasuk pesawat pengintai Beriev A-50, pembom strategis Tupolev Tu-95 dan Tu-22M3 yang serbaguna, termasuk yang paling mematikan di dunia. Staf Umum Rusia memperkirakan kerusakan sebesar 32 triliun rupiah, tapi dampak sebenarnya jauh lebih besar. Angka 112 triliun rupiah mencakup bukan hanya kerugian fisik, tapi juga pukulan terhadap kebanggaan Rusia. Negara yang dulu membanggakan kekuatan militernya, kini harus menerima kenyataan bahwa drone murah bisa menghancurkan aset strategis mereka. Rekaman dari berbagai sumber, seperti dilaporkan The War Zone, menampilkan keberhasilan operasi yang luar biasa. Di pangkalan Belaya, lebih dari 4.300 km dari Kiev, video menunjukkan pembom Rusia terbakar hebat. Beberapa dihantam drone Ukraina langsung di tempat. Jarak yang begitu jauh memunculkan pertanyaan besar. Gambar-gambar ini bukan hanya bukti kegagalan militer, mereka adalah tamparan psikologis bagi Rusia. Rakyat Rusia yang dibesarkan dengan cerita tentang militer tak tertandingi, kini menyaksikan simbol kehebatan mereka hangus di tanah air. Bagaimana Ukraina bisa melakukan ini? Setidaknya selama setahun, Ukraina telah mengembangkan drone jarak jauh yang mampu menyerang jauh ke Rusia. Forbes melaporkan, Ukraina mentargetkan produksi 30.000 drone jarak jauh pada tahun 2025. Tapi, bahkan drone tercanggih pun sulit menempuh ribuan kilometer tanpa terdeteksi oleh pertahanan udara Putin. Kecerdasan Ukraina terletak pada penggunaan teknologi yang dipadukan dengan strategi penempatan yang cerdas, mengelabui sistem pertahanan Rusia. Ukraina menemukan solusi brilian. Daripada menggunakan drone jarak jauh yang riskan, mereka memilih drone jarak pendek dengan kamera orang pertama, FPV. Drone ini biasanya tak bisa menjangkau target Ukraina karena keterbatasan jarak. Namun, Ukraina mengubah kelemahan ini menjadi kekuatan, menemukan cara untuk menempatkan drone di dekat sasaran tanpa harus melintasi ribuan kilometer. Inilah kejeniusan rencana Ukraina. Menurut BBC, Ukraina diam-diam menyelundupkan drone jarak pendek ini ke Rusia. Selama berbulan-bulan, truk, beberapa di antaranya membawa kabin kayu yang menyembunyikan drone, berpindah di wilayah Rusia. Taktik ini mengungkap kelemahan besar dalam keamanan dalam negeri Rusia. Fakta bahwa truk bisa bergerak bebas selama berbulan-bulan tanpa ketahuan menunjukkan kegagalan besar intelijen Kremlin. Setelah sampai di lokasi, kabin kayu dibuka dari jarak jauh, melepaskan drone untuk menyerang sasaran. Stewart, mantan perwira artileri Angkatan Darat AS yang belajar tentang hubungan internasional dan terorisme di West Point, menyebut operasi Ukraina sebagai salah satu yang paling rumit secara logistik dalam sejarah. Kompleksitasnya bukan hanya pada pengiriman drone, tetapi pada sinkronisasi sempurna antara intelijen, logistik, dan teknologi untuk serangan yang menghancurkan. Stewart mendukung laporan BBC bahwa Ukraina menggunakan truk dan wadah kayu untuk mengangkut drone FPV ke Rusia. Ia menegaskan bahwa agen SBU yang berbasis di Ukraina melancarkan serangan dan kembali sebelum tanggal 1 Juni. Seperti kata Stewart, klaim Rusia tentang penangkapan agen kemungkinan hanya sandiwara untuk menenangkan publik mereka, menunjukkan ketidakmampuan Moskow untuk menghentikan operasi atau membalas dengan efektif. Singkatnya, Ukraina berhasil memberikan pukulan telak tanpa satupun agen di tanah Rusia saat serangan terjadi. The War Zone membagikan rekaman dari berbagai sumber yang menguatkan laporan BBC dan Stewart. Salah satu klip menunjukkan warga Rusia berusaha menghentikan drone yang meluncur dari truk Ukraina. Upaya mereka yang panik hanya menegaskan kekagetan dan kekacauan Rusia yang tak siap menghadapi musuh yang tak terlihat. Warga sipil itu tampak berjuang tanpa hasil untuk menghalau drone. Video lain yang dibagikan oleh akun DevMonX memperlihatkan drone lepas landas dari belakang truk.
Suara tembakan menginterupsi komentar seorang warga Rusia, mungkin usaha sia-sia untuk menembak drone. Gambar-gambar ini bukan sekadar bukti kegagalan Rusia. Mereka menunjukkan ketepatan dan kecerdasan Ukraina yang mengoperasikan drone dari jarak jauh tanpa kehadiran fisik. Di akhir rekaman, drone lain terlihat meluncur dari truk. Ini bukan serangan sembarangan. Kampanye Spiderweb dirancang dengan sangat rapi. Persiapannya terlihat dari pengiriman drone hingga pemilihan waktu dan target untuk memaksimalkan kerusakan fisik dan mental bagi Rusia. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menempatkan truk di Rusia, apalagi menempuh ribuan kilometer ke pangkalan udara yang disasar. Ini bukan isapan jempol. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi bahwa operasi ini disusun selama lebih dari 1 tahun. Perencanaan yang begitu matang menunjukkan bahwa Ukraina tak hanya mengincar kemenangan militer, tetapi juga ingin menggoyahkan keyakinan Rusia akan keamanan mereka. Dalam unggahan di X, Zelensky berkata, "Kami berjuang mati-matian untuk menjaga kemerdekaan, negara, dan rakyat kami." Ia juga menyebutkan syarat perdamaian Ukraina dengan Rusia yang akan kita bahas nanti. Di X dan menurut The Warzone, Zelensky memastikan bahwa serangan ini telah dirancang jauh hari. Ini bukan sekedar pernyataan politik. Ini adalah cara Ukraina menunjukkan kepada Rusia dan dunia bahwa mereka mampu melakukan operasi rumit yang tak terduga. Kepala SBU Vasil Malyuk melaporkan detail operasi ini kepada Zelensky, kata Presiden. Hasilnya sungguh mengesankan, sebuah prestasi murni Ukraina. Kemenangan ini tak hanya soal militer, ini adalah bukti keberanian dan inovasi Ukraina dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Dari perencanaan hingga eksekusi, memakan waktu 1 tahun, 6 bulan dan 9 hari. Operasi jarak terjauh Ukraina. Semua personel yang terlibat berhasil dievakuasi dari Rusia sebelum serangan. Penarikan tanpa celah ini memperkuat kesuksesan operasi, menjaga kekuatan Ukraina untuk misi berikutnya. Zelensky mengatakan, ia tak bisa membocorkan semua detail misi. Mungkin untuk membuat Rusia terus was-was tentang serangan berikutnya. Tapi ia tak perlu banyak bicara. Hasilnya sudah cukup berbicara. Pesawat Rusia yang terbakar dan sistem militer yang dulu dibanggakan Moskow kini mulai runtuh. Puluhan pembom Rusia kini tinggal puing. Satu pernyataan Zelensky sangat menarik. Ia menegaskan bahwa ini adalah serangan yang sepenuhnya dipimpin Ukraina, memunculkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini tak hanya relevan untuk Rusia, tetapi juga untuk sekutu Ukraina yang menyaksikan negara kecil ini melancarkan operasi dengan skala dan dampak luar biasa secara mandiri. Apakah Amerika Serikat tahu tentang rencana Ukraina? Laporan-laporan saling bertentangan. The Warzone mengutip Axios yang awalnya mengatakan Ukraina memberitahu AS sebelumnya, tapi Axios kemudian membantah, menyatakan AS tak tahu. Ketidakjelasan ini mungkin sengaja diciptakan Ukraina untuk menjaga netralitas sekutu Barat, menghindari masalah dalam negosiasi damai atau ketegangan diplomatik. Apakah ini benar atau Ukraina sengaja menjauhkan AS masih belum jelas. Dengan Presiden Donald Trump mendorong pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina, menjaga jarak AS dari serangan drone Ukraina masuk akal. Laporan CNN tentang Spiderweb memastikan bahwa pemerintahan Trump tak mengetahui operasi ini, menurut seorang pejabat anonim dan pejabat pertahanan senior yang memuji kecanggihan operasi ini. Kecanggihan itu terletak pada teknologi dan koordinasi strategis, menjadikan Ukraina lawan yang tangguh. CNN melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mendapat laporan rutin tentang serangan Ukraina saat berpergian ke Joint Base Andrews pada tanggal 1 Juni. Namun, Hegseth belum menghubungi pihak Ukraina untuk informasi lebih lanjut.
Hasil dan pelaksanaan operasi yang mengesankan ini layak untuk diteliti lebih dalam. Kurangnya informasi di pihak AS menegaskan bahwa Ukraina menjalankan operasi ini secara independen, tanpa dukungan langsung dari sekutu. CNN menyoroti jarak luar biasa dari target-target Ukraina. Selain Belaya yang berjarak lebih dari 4.300 km dari Kiev, Ukraina juga menyerang Agalevo, hanya 512 km dari perbatasan. Rentang target ini menunjukkan fleksibilitas serangan Ukraina dari wilayah dekat perbatasan hingga jauh di pedalaman Rusia, meningkatkan tekanan pada sistem pertahanan Moskow. Agalevo, menurut CNN, adalah pusat pelatihan penting untuk pasukan pembom strategis Rusia. Ukraina kemungkinan menghancurkan pesawat yang digunakan untuk melatih pilot dalam menjalankan serangan rudal dan bom mematikan Putin di Ukraina. Ivanovo, sekitar 800 km dari Ukraina, menjadi tempat pesawat transportasi militer. Menyerang pusat pelatihan seperti Agalevo tidak hanya mengganggu operasi saat ini, tetapi juga menghambat Rusia dalam melatih pilot baru, menyebabkan kerusakan jangka panjang. Di Olenaya, dekat lingkaran Arktik dan lebih dari 1.900 km dari Ukraina, reaksi Rusia menunjukkan betapa efektifnya serangan ini. CNN mencatat bahwa Rusia awalnya meremehkan keberhasilan Ukraina. Penyangkalan ini mencerminkan kekacauan internal saat Moskow berusaha mengendalikan narasi di dalam negeri. Seperti yang diperkirakan, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui bahwa Ukraina menyerang beberapa lapangan udara militer, tetapi menekankan bahwa mereka berhasil menembak jatuh drone Ukraina. Mereka mengklaim telah menggagalkan serangan di wilayah seperti Ivanovo, meskipun beberapa pesawat terbakar. Kebakaran itu konon sudah dipadamkan saat pernyataan pertama dirilis. Namun, klaim ini tak bisa menyembunyikan fakta. Pesawat strategis hancur total, meninggalkan Rusia dengan kerugian yang tak bisa diperbaiki. Mungkin, tetapi itu terjadi setelah drone Ukraina menghancurkan pesawat-pesawat tersebut. Rusia kemudian menyebut serangan drone skala besar Ukraina sebagai aksi terorisme. The Warzone mempublikasikan pernyataan lengkap Rusia. Hari ini, rezim Kiev melancarkan serangan teroris dengan drone FPV di lapangan udara di wilayah Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur. Di lapangan udara militer di Ivanovo, Ryazan, dan Amur, semua serangan teroris berhasil digagalkan. Di Murmansk dan Irkutsk, karena drone FPV diluncurkan dari wilayah terdekat, beberapa pesawat terbakar. Meskipun menyebutnya terorisme, Rusia mengklaim tak ada korban sipil atau militer. Retorika ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka dan meremehkan kemenangan Ukraina. Seperti yang diperkirakan Preston Stewart, Rusia juga mengklaim telah menahan orang-orang yang terlibat dalam serangan teroris ini. Ini bertolak belakang dengan pernyataan Ukraina bahwa semua agen mereka ditarik sebelum serangan. Ada yang tidak jujur, kemungkinan besar negara yang berusaha menutupi rasa malu setelah serangan mengejutkan Ukraina. Ketidaksesuaian ini menyoroti kesulitan Rusia dalam menangani dampak operasi ini. Blogger militer Rusia Sergei Kolyasnikov membeberkan kecerdasan strategis Ukraina. Ia mengungkapkan bahwa wadah drone FPV Ukraina dirakit di Rusia. Ini menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya menyusup ke wilayah Rusia, tetapi juga memanfaatkan infrastruktur Moskow, sebuah pukulan memalukan bagi sistem keamanan Rusia. Kami menemukan gudang tempat wadah drone dirakit. Chelyabinsk, Sverdlov, Traktat 28A, kata Kolyasnikov. Gudang itu disewa seharga Rp5.600.000, sekitar Rp72 juta. Ini menjelaskan mengapa truk di wilayah Amur menggunakan plat Chelyabinsk. Saluran telegram Rusia RIBA mengkonfirmasi bahwa warga sipil berusaha menghentikan drone yang diluncurkan dari truk Ukraina.
Detail ini menggarisbawahi kerumitan operasi dan kemampuan Ukraina memanfaatkan kelengahan Rusia. Ini adalah operasi militer yang sangat rumit, dirancang selama lebih dari 1 tahun. Entah bagaimana, Ukraina berhasil menyembunyikan truk, kabin, dan drone di Rusia tepat di depan mata Putin tanpa terdeteksi selama lebih dari 12 bulan. Ketika saatnya tiba, Ukraina meluncurkan serangan besar-besaran dengan drone jarak pendek yang tak bisa mencapai Rusia sendiri, menyebabkan kerugian lebih dari 112 triliun rupiah. Ini bukan sekedar kerugian finansial, ini adalah tamparan bagi kebanggaan Rusia yang dikalahkan oleh keberanian dan kreativitas negara yang lebih kecil. Waktu sangat menentukan. Serangan Ukraina pada tanggal 1 Juni terjadi tepat sebelum pembicaraan damai dengan Rusia dan Turki. Dengan menyerang saat itu, Ukraina memperlemah posisi tawar Rusia dan menunjukkan bahwa mereka siap bertempur jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. ABC News Australia melaporkan, tuntutan Ukraina untuk pembicaraan ini, gencatan senjata selama 30 hari, seperti yang pernah diusulkan, pertukaran tawanan perang, kebebasan untuk mempertahankan kekuatan militer Ukraina selama dan setelah gencatan senjata, serta penolakan terhadap klaim Rusia atas wilayah Ukraina yang diduduki. Dengan keberhasilan Spiderweb sebagai modal, tuntutan ini memperkuat posisi strategis Ukraina. Ukraina juga menuntut ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan Rusia. Menurut dokumen Reuters, pembicaraan teritorial akan dimulai dari garis depan saat ini, dengan Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, seukuran Ohio. Ganti rugi ini bukan hanya soal uang. Mereka menegaskan tanggung jawab Rusia, memperkuat posisi moral Ukraina di mata dunia. Pembicaraan damai dimulai pada tanggal 2 Juni. Mengapa menyerang sehari sebelumnya? Pertama, Ukraina ingin mengirim pesan keras kepada Rusia. Mereka bisa menyelinap ke wilayah Rusia dengan agen yang tak terdeteksi selama berbulan-bulan dan membawa pertempuran langsung ke pintu Kremlin. Pesan ini bergema di kalangan elit Rusia dan rakyatnya, menunjukkan betapa rentannya negara mereka terhadap musuh yang mereka anggap remeh. Sebelumnya, perhatian tertuju pada rudal dan drone jarak jauh dari Ukraina. Kini, Rusia harus waspada terhadap senjata jarak pendek Ukraina yang bisa menghantam aset mereka. Putin menghadapi pertanyaan yang mengganggu saat memasuki pembicaraan pada tanggal 2 Juni. Jika Ukraina bisa melakukan ini sekali, apa yang menghentikan mereka untuk melakukannya lagi? Lebih buruk lagi, ia tak tahu apakah operasi Spiderweb lain sedang disiapkan, siap diluncurkan jika negosiasi gagal. Alasan kedua adalah balas dendam. CNN mencatat bahwa Ukraina menyerang sehari setelah serangan drone terbesar Rusia ke Ukraina. Ini bukan sekedar respons militer. Ini adalah pernyataan Ukraina bahwa agresi Rusia tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Pada tanggal 31 Mei, 472 drone Rusia menyerang Ukraina, disertai serangan rudal ke sebuah lokasi pelatihan Ukraina, menewaskan 12 orang dan melukai 60 orang. Ukraina membalas dengan hanya 117 drone, tetapi menyebabkan kerusakan materi yang jauh lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan efisiensi Ukraina dan kontras dengan kekejaman Rusia yang menyerang warga sipil. Pendekatan keduanya sangat berbeda. Rusia mengkonfirmasi bahwa serangan drone Ukraina tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menghancurkan banyak pesawat. Sebaliknya, pasukan Putin menyerang manusia. Ini bukan hanya soal taktik, ini soal moral, dengan Ukraina menyerang target militer, sementara Rusia menyakiti warga sipil. Waktu pelaksanaan Spiderweb setelah serangan drone besar Rusia mungkin kebetulan, tetapi terasa sangat tepat. Ukraina kini memegang keunggulan besar dalam pembicaraan damai.
Rusia harus mendengarkan, atau Ukraina bisa menghancurkan peralatan senilai triliunan lagi. Ukraina sengaja menargetkan pembom Rusia yang mampu membawa senjata nuklir. Menurut The War Zone, ini meningkatkan taruhan. Pembom ini yang menjadi kunci rencana penghancuran jarak jauh Putin juga merupakan pilar utama pencegahan nuklir Rusia. Melemahkan kemampuan ini adalah pernyataan berani. Ukraina siap menghadapi ancaman terbesar Rusia. Bulletin of Atomic Scientists mengkonfirmasi bahwa Rusia menyimpan sekitar 200 hulu ledak nuklir di pangkalan pembom berat. Ukraina tidak menyerang hulu ledak itu, tetapi menetralkan banyak dari 200 itu dengan menghancurkan pesawat pengangkutnya, setidaknya sampai Rusia bisa menggantinya. Ini mengguncang kepercayaan Rusia pada status mereka sebagai kekuatan nuklir. Dengan Rusia melonggarkan aturan penggunaan nuklir pada bulan November, menurut Arms Control Association, setiap pengurangan dalam pencegahan nuklir mereka menguntungkan Ukraina. Ini soal keunggulan strategis. Ukraina menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang dengan cerdas untuk mendapatkannya, sambil mengurangi keunggulan Rusia. Serangan ini menyingkap kelemahan Rusia. Preston Stewart menyebutnya pukulan keras pada elemen strategis akibat kelalaian serius dari Dinas Keamanan dan buruknya pengelolaan penerbangan karena pesawat dibiarkan tanpa perlindungan meskipun diserang berulang kali. Kurangnya bunker keras untuk pesawat menunjukkan arogansi Rusia yang meremehkan jangkauan Ukraina. Pada Juli 2024, Defense Express melaporkan bahwa Rusia berencana membangun pertahanan baru untuk pesawat setelah serangan sukses Ukraina lainnya. Namun, hampir tidak ada kemajuan. Tak satu pun pesawat yang diserang dilindungi oleh bunker keras yang bisa menghentikan drone FPV Ukraina. Dibiarkan terbuka, pesawat-pesawat itu kini hanya abu, bukti ketidakkompetenan strategis Rusia. The War Zone menyoroti keunggulan lain. Ukraina memimpin dalam penggunaan AI untuk peperangan. Drone mereka yang dilengkapi AI yang bisa menavigasi jarak jauh tanpa kendali radio tahan terhadap gangguan sinyal. Keunggulan teknologi ini menjadikan Ukraina pelopor dalam peperangan modern. Drone-drone ini mampu mengenali dan menyerang target secara mandiri. Belum jelas bagaimana Ukraina mengendalikan drone FPV dalam Spiderweb, bisa melalui AI, GPS yang telah diprogram, atau kendali manusia, meskipun opsi terakhir tampak kecil kemungkinannya. Penggunaan AI atau GPS menegaskan kemajuan teknologi militer Ukraina yang melampaui dugaan Rusia. Pernyataan Ukraina bahwa semua agen ditarik sebelum serangan menunjukkan bahwa tidak ada pengendali manusia di dekat lokasi, sehingga AI atau GPS kemungkinan besar digunakan. Kedua metode ini mencerminkan inovasi Ukraina yang memaksimalkan dampak dengan sumber daya terbatas. Putin mengalami salah satu serangan terbesar Ukraina di wilayah Rusia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia kehilangan sepertiga armada pesawatnya dan 112 triliun rupiah saat keuangan sedang sulit. Ini tidak hanya melemahkan militer Rusia, tetapi juga memicu tekanan dalam negeri karena Kremlin berjuang menjelaskan kegagalan berulang. Ukraina mendapatkan keunggulan strategis sambil menggerus kemampuan pencegahan nuklir Rusia. Putin memasuki pembicaraan damai dalam posisi yang lemah, menghadapi Ukraina yang semakin percaya diri setelah lebih dari 3 tahun perang yang melelahkan. Yang paling menakutkan bagi Rusia, Ukraina membuktikan bahwa mereka bisa menyerang dengan cerdas, efisien, dan tanpa diduga. Sejarah memberikan sudut pandang tentang pentingnya Spiderweb. Jika serangan Pearl Harbor, Jepang pada tahun 1941 menghancurkan rasa aman Amerika, operasi ini memiliki dampak serupa.
Seperti serangan berani Jepang, Ukraina mengejutkan Rusia, bukan dengan armada besar, tetapi dengan truk, kabin kayu, dan drone murah yang merugikan Rusia triliunan rupiah dan harga dirinya. Namun, sementara Pearl Harbor mendorong Amerika ke dalam perang, Spiderweb adalah peringatan bagi Rusia. Ukraina tidak hanya bertahan, mereka menang langkah demi langkah di wilayah Rusia sendiri. Ini bukan sekedar operasi militer, ini adalah kisah tentang ketangguhan, kecerdikan, dan semangat tak tergoyahkan sebuah bangsa.